Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa sekalian, jumpa lagi dengan Pak Pugu dalam materi bimbingan konseling. Dengan berbagi diskusi, maka masalah akan teratasi. Ingat, di masa pandemi ini selalu laksanakan protokol kesehatan, laksanakan selalu 5M. Oke, sobat bimbingan konseling, selama pandemi COVID ini masih ada, maka kemungkinan besar kita tetap akan melaksanakan belajar dari rumah. Kalau kita bicara tentang belajar dari rumah, tentunya itu erat kaitannya kita belajar mandiri. Adapun caranya bisa secara online dengan mengikuti pelajaran Bapak, Ibu Guru, ataupun mengikuti bimbel online. Nah, karena ini belajar secara online atau daring dan masih dalam lingkup kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka tutornya adalah guru kita sendiri, sedangkan muridnya ya kita sendiri. Nah, karena sifatnya masih mandiri, mungkin aja banyak di antara kita yang susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses belajar yang disebabkan oleh banyak hal. Sahabat bimbingan konseling, berdasarkan hal di atas, maka kali ini kita akan membahas cara belajar mandiri agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Hal ini harus kita ketahui karena pertama, saat ini kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Jadi kemungkinan besar kita tetap akan menggunakan metode daring dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, karena belajar online merupakan pilihan terbaik selama pandemi ini, maka kemandirian kalian dalam belajar sangat menentukan berhasil atau tidaknya kalian dalam menguasai suatu materi. Maka, yuk kita siasati belajar secara mandiri, tetapi hasilnya dapat maksimal. Yang kedua adalah Pak Buku yakin kalian semua mengalami kejenuhan dengan sistem belajar seperti ini, sehingga hal ini dapat menurunkan semangat belajar kalian. Nah, karena itu, yuk kita bedah cara belajar mandiri sehingga dapat meningkatkan kembali semangat kita dalam belajar. Nah, sobat bimbingan konseling, maka itu tujuan dari penyampaian materi ini adalah kita semua dapat memaksimalkan belajar secara mandiri sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses belajar kita. Oke, sobat bimbingan konseling, Pak Buku yakin dan paham bahwa belajar mandiri di rumah itu pasti bosan, jenuh, dan kurang maksimal. Apalagi kita tidak bisa bertemu teman dan bertanya langsung dengan guru kita. Tapi karena memang pandemi COVID masih membahayakan kita, maka hal tersebut mau tidak mau tetap harus kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan belajar mandiri dengan maksimal. Oke, sobat bimbingan konseling, berikut tips yang bisa Pak Buku berikan tentang bagaimana kita dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam belajar mandiri. Tips ini merupakan pengalaman pribadi yang telah Pak Buku lakukan dan hasilnya sangat luar biasa. Yang pertama adalah kalau kalian mengikuti materi pelajaran secara daring dari sekolah yang jadwalnya sudah ditentukan, maka tuliskan jadwal pelajaran hari ini yang akan kita ikuti. Bisa kalian tuliskan pada kertas berbentuk kotak berwarna cerah, kemudian tempelkan di tembok kamar kalian atau di meja belajar kalian. Pokoknya tempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh kalian. Tempelkan kertas itu malam hari sebelum besoknya kalian mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru kalian. Yang kedua adalah buatlah target belajar yang jelas yang akan kalian capai selama proses belajar itu. Targetnya harus spesifik, realistis, dan jelas. Kalau misal besok ada pelajaran matematika, targetnya jangan aku harus bisa menguasai matematika. Bukan begitu, itu targetnya tidak jelas, tidak spesifik, dan tidak realistis. Contoh target yang baik misalnya besok ketemu dengan matematika, pokok bahasanya adalah kubus. Maka target yang spesifik adalah saya harus tahu rumus volume kubus. Saya harus bisa menghitung volume kubus. Nah, target tadi kan jelas dan spesifik. Kemudian target yang realistis itu yang gimana sih? Contoh berkaitan dengan pokok bahasan kubus tadi. Maka target yang realistis misal, aku harus bisa menguasai dan mengerjakan soal yang berkaitan dengan kubus minimal 3 hari dan mampu menyelesaikan soal kubus minimal 10 soal tiap hari. Nah, target tersebut kan realistis atau masuk akal untuk kita capai. Jadi bukan target yang bombastis. Nah, jadi begitu, kalau kita buat target, maka target tersebut harus jelas, spesifik, dan realistis. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah bikin target, maka target itu tidak ada gunanya jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mengejarnya. Jadi seperti kita menaksir seseorang, seperti orang yang kita taksir, jika kita tidak melakukan apa-apa, maka si dia tentu tidak tahu kalau kita suka sama dia. Nah, itu hanya perumpamaan saja loh ya.
Selanjutnya, simak tips berikutnya. Tips selanjutnya adalah kalian harus bikin list atau daftar belajar. Misal, tadi kita bahas matematika bab kubus, maka tentukan listnya. Hari ini saya belajar tentang volume kubus, besok tentang luas permukaan kubus, lusa belajar latihan soal tentang kubus, dan seterusnya. Adapun sumber belajarnya bisa kalian peroleh dari mana saja. Bisa dari buku, tanya guru kalian, bisa dari internet, tanya teman, dan sebagainya. Nah, harapannya kalau kalian melakukan ini dengan benar, langkah-langkah tadi, maka di akhir target kalian, Pak Buku yakin target yang telah kalian tentukan pasti akan dengan mudah tercapai. Tips selanjutnya adalah menjauhi atau menghilangkan hal-hal yang mengganggu proses belajar kita. Nah, ini hal yang paling sulit dilakukan oleh sebagian besar siswa, apalagi belajar secara mandiri ditambah daring lagi. Beda ketika kita di sekolah. Di sekolah kita sedikit dipaksa untuk memperhatikan penjelasan dari guru kita ketika sedang mengikuti materi. Tapi ketika daring, momen dipaksa tersebut tidak ada. Jadi ketika kita belajar dari rumah, bawaannya hanya pengen leha-leha, rebahan, santai, mainan HP, nonton drakor misal, main game, dan seterusnya. Apalagi ketika kita mengikuti materi dari rumah tidak ada pengawasan dari guru kita. Pokoknya banyak sih gangguannya yang membuat kita itu menjadi menunda belajar kita. Nah, kalau kalian serius mau belajar, maka kalian semua harus menjauhi dari semua gangguan itu. Contoh paling mudah adalah misal ketika kita sedang belajar matematika, berikan target pada diri kita bahwa saya akan belajar selama 1 jam tanpa gangguan HP. Maka jauhkan HP kalian dari tempat belajar kalian. Kalian bisa bermain HP lagi hanya setelah 1 jam belajar. Itu pun hanya selama 5 menit. Dengan membiasakan begitu, maka kita dapat lebih fokus ketika belajar. Pak Buku tahu, ini hal yang susah buat kalian. Tetapi jika dilakukan, hasilnya saya yakin pasti sangat luar biasa. Nah, selanjutnya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman, maka kalian dapat membentuk grup online dengan teman kalian. Anggotanya jangan banyak-banyak, cukup 4 atau 5 orang saja. Ingat, tapi tujuan dari grup online ini adalah grup untuk belajar bareng loh ya. Ingat ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita. Misal, anggota grup kita menawarkan, yuk belajar matematika bareng. Maka hal tersebut dapat memunculkan motivasi kita untuk belajar. Tapi ingat, jangan menggosip. Gosipnya nanti saja setelah belajarnya selesai. Tips selanjutnya adalah sering-seringlah kalian mengerjakan soal-soal latihan. Ingat, ketika kita belajar mandiri, hal paling mudah untuk mengetahui pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari adalah mengerjakan sebanyak mungkin soal latihan. Jangan khawatir terhadap hasilnya. Kalau nilai kita masih di bawah rata-rata, artinya kita belum begitu paham terhadap materi tersebut. Jadi kita bisa cari materi yang belum kita pahami. Nah, ini berulang kali dilakukan. Lama-lama kita akan paham semua materi yang telah kita pelajari. Itu tadi tips dari Pak Buku. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian jawab pertanyaan di form yang telah disediakan pada kolom deskripsi video ini. Jika ada di antara kalian memiliki tips yang lain yang berbeda, silahkan kalian tuangkan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk memberikan komentar, ada penilaian tersendiri dari Pak Buku buat kalian. Oke, selamat belajar. Silahkan susun target kalian dan capai target tersebut. Semangat!